Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama akan berdoa dan kita akan mulai saat teduh kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Engkau memperkenankan kami Tuhan untuk kami boleh bersekutu sesama umat Tuhan yang dibimbing oleh Tuhan yang sama, dengan Bapa yang sama, dipersatukan oleh Kristus yang sama, dan dihidupi oleh firman Tuhan yang sama melalui perkataan Roh Kudus yang sama. Kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, kiranya kami ini sungguh-sungguh dipakai oleh-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh menyatakan keberadaan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membacakan dari Matius pasal yang 13 ayat 16 sampai 23. Kita masih melanjutkan perumpamaan tentang penabur, Saudara. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita memperhatikan Saudara ya, dari 5 set pengajaran yang ada di dalam Injil Matius, bagian yang kita baca ini adalah set yang ketiga, Saudara. Jadi yang pertama khotbah di bukit, yang kedua perutusan, yang ketiga perumpamaan seperti yang kita baca ini. Nanti yang keempat di dalam pasal 14 ada tentang komunitas, lalu yang kelima akhir zaman pasal 24 dan 25, Saudara. Poinnya adalah bahwa ini adalah yang tengah, Saudara. Ini adalah bagian yang utama. Jadi dari 5 set pengajaran itu, Saudara, bagian yang tengah ini perlu kita perhatikan secara serius, Saudara. Ini adalah yang sentral, Saudara. Dan tidak heran, perumpamaan-perumpamaan yang dibahas adalah perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ide yang sangat sentral di dalam Injil Matius, Saudara. By the way, banyak penafsir Injil Matius itu yang banyak berdebat, Saudara. Sebetulnya Matius ini, ide sentralnya apa? Injil Matius ini terutama pengajarannya tentang apa? Nah, ada banyak pendapat, Saudara. Tapi dari semua pendapat itu, Saudara, saya pikir saya belum pernah ketemu orang yang mengatakan bahwa kerajaan sorga itu tidak terlalu dipentingkan. Nggak ada, Saudara. Meskipun ada yang tidak mengatakan bahwa kerajaan sorga itu sentral-sentral sekali. Tetapi nggak ada yang mengatakan bahwa kerajaan sorga itu kurang penting. Injil Matius amat sangat menekankan pengajaran tentang kerajaan sorga. Dan diskursus yang kita bersama-sama dekati dalam pasal 13, ini mengajarkan tentang kerajaan sorga. Nah, Saudara, kita akan mencoba untuk melihat, Saudara, di dalam versinya Matius, kerajaan sorga itu hal utama yang amat sangat mencolok di dalam pandangan mata kita itu apa, Saudara? Jadi ini kan diskursus tentang kerajaan sorga. Nah, kalau kita bicara tentang kerajaan sorga, hal pertama yang amat sangat mencolok di dalam kepala kita itu apa? Yang terasosiasi, Saudara. Saudara, kalau kita ngomong tentang Mike Tyson, yang pertama-tama muncul di dalam kepala kita adalah kuat, atau tinju, atau juara dunia, kira-kira begitu, Saudara. Kalau kita ngomong tentang Anderson Silva, juga sama, Saudara, ini MMA, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang kerajaan sorga, yang pertama-tama muncul di dalam kepala kita apa, Saudara? Kalau kita lihat di dalam Injil Matius, hal yang amat sangat mencolok di dalam perumpamaan tentang kerajaan sorga, di dalam Matius pasal 13 ini, Saudara, salah satunya adalah restriksi atau pembatasan. Kerajaan sorga itu bukan untuk semua. Saudara, Kreiner itu mengatakan, Saudara, ya, bahwa bagian perumpamaan ini sudah dibuka dengan ucapan Tuhan Yesus yang amat sangat ofensif terhadap budaya pada waktu itu, Saudara. Yaitu ketika ada orang-orang yang datang, Saudara, orang berkerumun lalu mengatakan, "Guru," itu ya. Mereka berkata, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku?
Siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menuju ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, kalimat ini sangat ofensif, saudara, di dalam budaya orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Seperti kayak ada pemisahan langsung, saudara, antara Yesus dengan keluarganya. Saya bukan sedang, bagian ini tidak sedang ingin mengatakan bahwa kita mesti ingat ya, Yesus itu Tuhan loh. Which is betul ya, Yesus itu Tuhan. Jadi tidak bisa loh ya, kayak yang namanya tie-nya, apa ikatannya itu adalah ikatan darah, tidak bisa sudah. Well, meskipun itu betul juga sudah. Tetapi dalam bagian yang kita baca itu bukan sedang menyatakan itu, bukan sedang ingin menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi tidak bisa kita ikat di dalam perikatan persaudaraan, apalagi kita pakai untuk berkonflik dengan teologinya orang-orang Katolik sudah. Itu tidak sama sekali sudah. Di dalam bagian yang kita baca, Tuhan Yesus itu sedang ada di dalam satu buah pemberitaan tentang kerajaan sorga, di mana pemberitaan tentang kerajaan sorganya itu begitu ofensifnya terhadap budaya pada waktu itu, terhadap orang-orang pada waktu itu. Sehingga Tuhan Yesus akan mengalami perlawanan dari orang-orang yang dekat, dari orang-orang Yahudi, dan termasuk dari keluarganya sendiri, sudah. Termasuk dalam tanda kutip dari dalam dirinya sendiri. Nanti di dalam Taman Getsemani kita dapati Tuhan Yesus itu akan berdoa seperti apa, sudah? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi, sudah, pengikutan terhadap kerajaan sorga itu dibuka, sudah, dengan semacam kayak ada pemisahan dari keluarganya. Lalu saudara, nanti setelah perumpamaan-perumpamaan ini ditutup saudara, kita akan mendapati bahwa Tuhan Yesus itu nanti akan ditolak oleh orang-orang di daerahnya saudara. Maka Tuhan Yesus mengatakan, maka nabi itu selalu ditolak di dalam daerah asalnya sendiri saudara. Perumpamaan tentang kerajaan sorga saudara, dibuka dan ditutup dengan pembatasan. Dibuka dan ditutup dengan semacam kayak adanya penolakan saudara, semacam kayak ada pemisahan saudara. Maka kita melihat satu hal yang sangat mencolok ketika kita bicara tentang kerajaan sorga adalah adanya restriksi, adanya pembatasan, saudara. Satu orang bernama Klein Snodgrass, saudara, dia mengatakan bahwa di dalam bagian akhir dari perumpamaan ini, saudara, nanti ada dicatat seperti ini. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Di dalam pasal 13 ayat 54 ya. Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Ini adalah bagian terakhir, saudara, dari Injil Matius ini dicatat bahwa Yesus mengajar di rumah ibadat mereka, di sinagog mereka. Setelah bagian ini, saudara, maka Yesus seperti kayak putus hubungan, ya, sudah nggak lagi ngajar di sinagognya mereka, nggak lagi berhubungan sama sinagognya mereka, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, ketika bicara tentang kerajaan sorga, ada restriksi, saudara, ada PSBB, saudara, pembatasan sorga berskala besar-besaran, kira-kira begitu, saudara. Ada PSBB. Maka, saudara, satu hal yang kita perlu untuk sama-sama mawas ketika kita mendekati teks seperti ini, saudara, adalah pertama-tama, jangan kita berasa kebal. Jangan kita rasa bahwa kita itu pasti tidak termasuk dari orang-orang yang gagal berbuah ini, saudara. Kenapa demikian, saudara? Karena jelas, ketika kita bicara tentang kerajaan sorga, ini bukan bicara tentang dibuka seluas-luasnya sehingga semua orang itu bisa masuk. Tetapi, saudara, kerajaan sorga itu adalah satu buah bagian yang sangat-sangat restricted, saudara. Satu buah bagian yang sangat-sangat terpisah dari orang-orang lain, saudara. Maka jangan kita berasa kebal, berasa bahwa diri kita tuh pasti dalam tanda kutip qualified ada di dalam, pasti adalah orang-orang yang ada di dalam, saudara. Mesti kita ingat, saudara, bahwa penolakan-penolakan, saudara, terhadap agenda kerajaan sorga itu adalah penolakan-penolakan yang seringkali tidak amat sangat keras, saudara. Kita tidak berhadapan terutama itu dengan orang-orang dari agama lain yang mengancam dan lain sebagainya. Tetapi seringkali penolakan-penolakan peperangan yang paling besar itu adalah peperangan dan penolakan dari dalam diri kita sendiri, saudara. Cara ngeceknya sederhana loh, saudara. Saudara, coba kita pikirkan, saudara, ya. Seturut dengan tema kita nanti hari ini, saudara. Ketika, saudara, terjadi keadaan yang lebih sulit, ya, seperti kayak sekarang ini, saudara, ya, pekerjaan lebih sulit, banyak hal lebih sulit, saudara. Coba cek, saudara, kekhawatiran-kekhawatiran kita yang paling utama itu meliputi apa saja. Ya, saat ini kan keadaan sulit ya. Lalu kekhawatiran-kekhawatiran utama yang meliputi kita itu apa saja? Lalu nantinya, saudara, misalkan ya, atau dulu kita mengalami keadaan-keadaan yang lebih mudah, keadaan-keadaan yang lebih gampang, atau kita mengalami promosi dalam pekerjaan, atau kita mengalami peningkatan-peningkatan, kemudahan-kemudahan dalam banyak hal, saudara. Hal-hal apa saja yang juga muncul menari-nari di dalam kepala saya. Maksud saya gini loh, kalau kita itu mengalami kesulitan, saudara, kekhawatiran kita, ketakutan kita itu takut apa? Nanti saya jadi nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begininya. Isi begininya itu apa, saudara? Waduh, nanti kalau pekerjaan saya begini, lalu gaji saya itu berkurang banyak, lalu terus pemasukan saya berkurang, ini begini, gitu ya. Lalu nanti akan terjadi A, B, C. Isi dari A, B, C-nya itu apa, saudara? Atau kalau kita mengalami kesenangan-kesenangan, kita mengalami promosi, kita mengalami kenaikan gaji, kita mengalami
pindah posisi kerja ke tempat yang lebih enak dan lain sebagainya. Yang pertama-tama muncul menjadi cita-cita kita. Wah, sekarang saya jadi punya kebebasan, saya jadi bisa melakukan A, B, C. A, B, C-nya itu apa, Saudara? Ini kan ngeceknya gampang ya, untuk kita itu tahu bahwa saat ini yang menjadi concern utama kita itu apa. Nggak usah ngomong tentang jauh-jauh ya. Saya itu susah untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena apa? Karena saya itu ditodong pakai pistol atau ditodong pakai pisau sama orang-orang yang beragama lain. Nggak usah jauh-jauh dulu. Kita bicara tentang diri kita dulu, Saudara. Diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, Saudara. Cita-cita kita, ketakutan kita apa, Saudara? Cita-cita dan ketakutan. Kalau ketakutan-ketakutan kita, waduh celaka ya. Nanti kalau gini, nanti uang sekolah anak saya bagaimana ya? Oh nanti kalau gini besok saya makan apa ya? Lalu kalau begini nanti itu saya eh, akan mengalami kesulitan-kesulitan apa ya? Jangan-jangan nanti saya jadi tidak bisa apa pergi belanja besar-besaran, nanti saya jadi tidak bisa apa pergi beli ini beli itu, saya jadi tidak bisa pergi liburan dan lain sebagainya karena keuangan saya banyak berkurang dan lain sebagainya. Apakah A, B, C-nya itu isinya itu? Atau sebaliknya kalau keadaan kita itu menjadi jauh lebih enak, Saudara. Maka A, B, C-nya, saya mau itu, saya mau itu, saya mau itu. Itunya itu apa, Saudara? Isinya apa, Saudara? Saya kepengen beli apa televisi lah, saya kepengen beli itu, saya kepengen beli itu, saya kepengen beli mobil dan lain sebagainya. Atau, Saudara, kekhawatiran kita dan cita-cita kita adalah kekhawatiran dan cita-cita yang khas kerajaan sorga. Waduh, ini kalau keadaan lama kayak begini terus ya, bagaimana saya bisa menerima perjamuan kudus? Waduh, ini kalau keadaan begini terus ya, bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Dulu ya, saya setidaknya itu masih menemukan diri saya itu ada di dalam konteks pelayanan. Dulu saya masih bisa jadi liturgis. Dulu saya masih bisa menjadi penyambut di gereja. Dulu saya masih bisa mengedarkan itu persembahan. Dulu saya masih bisa menjadi pendoa syafaat di dalam gereja dan lain sebagainya. Sekarang kok banyak sekali dibatasi ya. Apakah ABC-nya isinya kekhawatiran seperti itu? Atau sebaliknya kalau kita itu mengalami promosi dan lain sebagainya, kita jadi, sekarang saya nanti kalau janji iman ya, saya itu dari dulu itu sudah wanti-wanti dalam diri saya. Dalam hati saya sudah merasa agak kesal, agak marah, agak stres. Kenapa ya saya janji iman kok cuma jumlahnya segini? Saya kepingin suatu hari nanti saya janji iman jumlahnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih besar daripada sekarang. Lalu sudah mulai mengalami promosi, sudah mengalami macam-macam. Lalu sudah merasa dalam hati, nah sekarang nih waktunya. Ini cita-cita saya yang terpendam dari dulu. Saya kepingin kasih persembahan. Saya kepingin melayani Tuhan dengan lebih baik. Saya kepingin ini. Dan sekarang karena posisi saya lebih gampang, maka saya dimungkinkan untuk melakukan itu semua. A, B, C-nya isinya itu atau bukan, sudah. Sudah ini kan gampang ya, untuk ngecek itu gampang sudah. Sebetulnya diri kita itu adalah bersama-sama dengan kita mau mengikuti Tuhan atau diri kita itu sebetulnya sedang melawan diri kita sendiri untuk mengikuti Tuhan sudah. Sekali lagi sudah, bicara tentang kerajaan sorga, ada restriksi, ada pembatasan. Dan penyingkiran-penyingkiran yang paling besar sudah, seringkali sudah, itu berasal dari perlawanan di dalam diri kita sendiri atau orang-orang yang paling dekat di dalam diri kita. Jadi sekali lagi, jangan ada di antara kita yang merasa kebal, sudah. Kita akan melihat, sudah ya, bagian pertama dari orang-orang yang gagal untuk bertumbuh. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan dari penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, mungkin agak mengejutkan kita, saudara. Perumpamaan tentang penabur ini adalah salah satu perumpamaan yang banyak sekali diperdebatkan oleh banyak sekali orang, saudara. Cara mengartikannya itu bagaimana, perumpamaan ini asli atau enggak, yang nafsirkan itu langsung dari Tuhan Yesus atau dari Christian community, kemudian ada banyak sekali, saudara, yang berdebat tentang perumpamaan tentang penabur. Dan salah satu perdebatannya adalah sebetulnya natur menabur itu seperti apa sih? Ini penaburnya itu ada apa? Itu kok menaburkan boros sekali, ada yang menaburkan di pinggir jalan, ada yang ditabur di tanah berbatu-batu. Lah ngapain ini penaburnya kok nganggur seperti ini? Sebetulnya natur menabur pada waktu itu bagaimana? Apakah sebetulnya harusnya dibajak dulu sampai tanahnya gembur baru ditabur di sana? Atau ditabur dulu, setelah itu baru dibajak? Karena ya tidak ada waktu dan lain sebagainya. Nah, ada banyak sekali perdebatan, sudah. Nah, kita tidak akan menganalisa satu demi satu perdebatannya, tentu saja. Mungkin juga perdebatannya lebih banyak daripada yang diperlukan, sudah. Kita akan coba untuk lihat sedikit saja, sudah ya, dari bagian yang faktanya disajikan kepada kita, sudah. Ada tanah itu, sudah. Tampaknya ya memang bukan penaburnya itu tabur-tabur di pinggir jalan gitu, bukan ya. Tapi ya benih itu di bawah, ada yang jatuh di pinggir jalan, sudah. Itu adalah untuk siapa, sudah? Nah, untungnya bagian ininya cukup jelas, sudah. Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jatuh, nggak dimengerti, lalu dirampas sama setan, hilang. Saudara, kalau kita
perhatikan konsistensi di dalam seluruh kitab suci kita, saudara. Yang namanya kemampuan seseorang untuk comprehend, untuk mengerti dalam arti yang ini ya, menangkap ya, seperti kayak orang masuk ke dalam kelas belajar teologi, oh ngerti saya, atau masuk ke dalam gereja dengarkan khotbah, oh ngerti saya. Alkitab kita itu tidak mengaitkan hal itu dengan tinggi atau rendahnya IQ seseorang atau kelincahan cara berpikir seseorang. Enggak, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam kitab suci kita, saudara, bahkan perkataan tentang orang-orang bodoh, ya, bodoh itu juga bukan menyangkut tentang IQ, saudara. Bodoh atau pandai, bijak atau bebal itu lebih sering dikaitkan dengan bagaimana seseorang itu siap atau tidak siap dibentuk oleh Tuhan, bukan berdasarkan IQ-nya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, sudah firman itu jatuh ya ke dalam hatinya seseorang, lalu datanglah si jahat merampasnya. Karena orang itu mendengar firman kerajaan surga tapi tidak mengerti. Itu bukan berarti sudah berpikir tentang, waduh bagaimana dengan orang-orang yang kurang berpendidikan, bagaimana dengan orang-orang yang kurang mengenyam studi teologi, bagaimana dengan orang-orang di luar gereja kita yang tidak pernah mengenyam streets dan lain sebagainya, sudah. Tidak. Ini bukan menyangkut tentang orang itu, sudah. Justru, sudah, saya akan argue sebaliknya, sudah. Seringkali, sudah, orang-orang, sering ya, tidak selalu ya, banyak, sudah, orang-orang yang memiliki IQ yang tidak begitu tinggi, tidak mengenyam pendidikan begitu tinggi, tapi mereka memiliki sikap yang reseptif, ya, mereka bisa menerima firman Tuhan, mereka tidak bebal, mereka bijak, mereka menerima firman Tuhan, memakannya itu, lalu membiarkan itu bertumbuh di dalam diri mereka, sudah. Tetapi, sudah, kita melihat ada orang-orang yang begitu jatuh, sudah, ini seperti kayak bijinya itu tidak bereaksi apa-apa sampai dia itu dimakan sama burung, hilang, sudah. Seperti kayak masuk dalam telinga kiri, keluar telinga kanan, atau nggak sempat masuk, sudah, sampai di sini langsung mental, sudah ya. Itu adalah gambaran orang-orang seperti apa, sudah. Ini bukan gambaran orang-orang ateis, ya, karena pada zaman itu Tuhan Yesus nggak ada satupun orang ateis. Ateisme itu belum lahir. Ateisme itu kan barang yang masih agak baru ya, baru beberapa abad saja, sudah. Dulu nggak ada ateis, sudah. Jadi semua orang Yahudi pada zamannya Yesus semuanya adalah orang yang agamis, sudah. Semuanya adalah orang-orang yang bisa dikatakan belajar agama, loh, saudara. Orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi yang dibesarkan di dalam tradisi Yahudi ya, yang Grek-Roman mungkin agak beda ya. Itu disunat pada hari ke-8, mereka itu mengalami bar mitzvah dan lain sebagainya, saudara. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang agamis, saudara. Dan kalau kita perhatikan di dalam cerita-cerita Injil Matius, yang menolak Tuhan Yesus itu bukan orang-orang ateis kan, bukan orang-orang yang nggak belajar agama dan lain sebagainya, bukan. Yang menolak Tuhan Yesus, saudara, itu adalah orang-orang yang belajar, saudara. Dan di dalam bagian setelahnya, saudara, nanti kita melihat kan ya, orang-orang yang akhirnya menjadi kecewa dan menolak Yesus itu siapa sih, saudara? Orang yang akhirnya menganggap Yesus itu tidak qualified. Dia mengatakan, nah, ini kan anaknya tukang kayu, kita kenal bapaknya. Lalu mereka menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus, saudara. Jadi, saudara, benih yang ditaburkan di pinggir jalan, yang dirampas sama burung setelah itu hilang saja, tidak bisa berbuah. Itu bukan jatuh ke dalam kupingnya orang yang begitu masuk dalam telinga kiri, keluar karena mereka itu terlalu tidak tertarik terhadap agama. Mereka terlalu naturalis, mereka terlalu ateis. Bukan, saudara. Ini adalah benih firman yang nyampe di dalam kupingnya orang-orang yang belajar agama, studi agama dengan sungguh-sungguh, bahkan mereka itu punya standar terhadap khotbah, terhadap agama, terhadap hamba Tuhan cukup tinggi, saudara. Sehingga bahkan Yesus pun nggak bisa lolos kualifikasi, saudara. Nah, kita lihat ya di dalam pasal 13 saya bacakan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya itu bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka kecewa dan menolak dia. Karena apa? Karena ya Yesus itu ya tidak cukup kualifikasi. Ya kalau dilihat sih retorikanya kayaknya memang lumayan deh. Tapi coba dicek-cek kontennya. Orang ini sekolah teologianya di mana ya? Kayaknya pada waktu dulu itu SKS-nya ambilnya berapa? Terus cukup pinter atau enggak? Dia itu cukup hebat atau enggak? Pernah sekali dipuji sama Yohanes Baptis loh. Tapi kita tahu nih asalnya dari mana. Enggak cocok kualifikasi. Saudara. Yesus juga bisa enggak lolos kualifikasi. Saudara, kalau kita mengingat hal ini, saudara, maka kita jangan bayangkan jauh-jauh, sekali lagi, orang-orang yang tidak mau ke gereja, orang-orang yang tidak suka mendengarkan khotbah, orang-orang yang tidak suka baca Alkitab, dan lain sebagainya, saudara. Ini jatuh sekali lagi ke dalam telinganya orang-orang yang dalam tanda kutip rajin. Kayak kita ini kan ya mau disebut malas banget ya juga enggak aja. Lah buktinya jam 7 pagi sudah bangun, saudara. Ya mungkin kalau ini saat teduhnya kita bikin jam 4 pagi ya, jadi nggak ada yang ikut, saudara. Tapi ya paling tidak kita ini agak lumayan, saudara. Jam 7 pagi bangun-bangun bela-belain.
Beberapa di antara kita mungkin juga bersiap-siap sudah ya. Jadi ya mandi, ganti baju seperti saya gini ya, mempersiapkan diri. Lumayan. Ada ketertarikan terhadap firman Tuhan, lumayan sudah ya. Apalagi kalau orang-orang di dalam gereja GRII sudah ya, itu kan kupingnya itu amat sangat terbiasa dengan fine preaching sudah ya. Kupingnya itu dibiasakan dengan mendengarkan khotbah-khotbahnya dari pendeta Stephen Tong, khotbah-khotbah dari rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, retorikanya bagus, isinya juga oke, sudah. Maka kita terbiasa sudah punya standar khotbah itu seperti itu sudah. Dan itu baik, saya percaya sudah. Kalau kita menerimanya secara reseptif itu baik sudah. Tetapi sudah ada orang-orang yang dalam tanda kutip sudah telinganya itu terasah sehingga telinganya itu pintar sudah. Telinganya pintar, tapi sudah hatinya jadi keras sehingga hatinya itu jadi tidak bisa mengerti sudah. Maka kita jadi agak susah sudah jadi menerima hal-hal yang sederhana sudah. Firman Tuhan yang sederhana. Sementara hidup saudara dan saya itu satu detik demi satu detik sudah. Kita berhadapan dengan kesederhanaan sudah. Satu detik demi satu detiknya kehidupan kita itu tidak senantiasa berkonfrontasi dengan komplikasi teologi yang amat sangat rumit, sudah. Enggak kan? Kehidupan kita sehari-hari, sudah encounter sehari-hari itu dengan siapa, sudah? Dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan pembantu, dengan ya orang-orang sehari-hari, sudah. Kita enggak sehari-hari itu bergumul dengan Schleiermacher lah, atau kita bergumul dengan apa teolog-teolog liberal lah, atau kita bergumul dengan apa orang-orang beragama lain. Kehidupan kita itu seperti kayak senantiasa berkonfrontasi dengan komplikasi teologi kan? Enggak, sudah. Tapi sudah ada di antara kita yang kupingnya sudah amat sangat terbiasa sudah ya. Apalagi sekarang kan streaming berlimpah. Puji Tuhan untuk hal itu sudah. Kalau kita terimanya secara reseptif, tapi seringkali enggak sudah. Seringkali adalah ya kita itu pakai sudah ya diri kita terasah sudah, kuping kita sudah menjadi begitu hebatnya, begitu cerdasnya, begitu sharpnya, bisa membagi-bagi sudah, bisa menyeleksi sudah. Ini khotbah oke, khotbah enggak oke, khotbah oke, khotbah enggak oke sudah. Kita sudah mulai menyeleksi, lalu kita itu sudah posisinya begitu tingginya sudah. Begitu tingginya posisi kita sudah, sampai nggak bisa dijangkau lagi sama firman Tuhan sudah, sampai bahkan sudah ya beyond the reach ya, di luar jangkauannya Yesus sudah. Kita terlalu tinggi sudah. Yesus kan mencari yang ke bawah sudah. Anak manusia datang untuk mencari orang-orang berdosa, mencari orang-orang yang sesat, mencari orang yang di bawah sudah. Tapi kita sudah kelewat tinggi sudah. Teologi kita sudah kelewat tinggi, maka firman Tuhan yang sederhana sudah nggak bisa lagi menjangkau kita sudah. Maka di dalam bagian ini kita melihat sudah, memang betul kita itu sudah terlalu tinggi sudah. Tinggi gara-gara apa, saudara? Karena teologinya itu sudah sangat tinggi ke atas. Bukan, saudara. Tinggi gara-gara apa, saudara? Dicokot sama burung, dibawa pergi. Itu tinggi ya. Di dalam mulutnya burung-burung kan terbang di atas, itu tinggi, saudara. Itu sudah, kita sedang ditolak sama Tuhan, itu artinya, saudara. Firman Tuhan tidak bisa lagi mendarat di dalam hati kita, nggak bisa lagi ada buahnya, saudara. Coba cek, saudara. Kita, saudara, yang sangat suka dengan apa ya, urusan-urusan teologi yang sophisticated, yang terdengar baik, retorikanya baik. Saya sendiri juga suka, sudah. Jadi saya juga tidak menjadikan diri saya sebagai ukuran, tetapi kita mesti sadar bahwa suka terhadap teologi yang tinggi, yang baik, itu baik di dalam satu hal. Tapi pertumbuhan itu adalah urusan yang kedua, sudah. Kita perlu bertanya, sudah. Setelah kita melakukan itu, buahnya itu apa, sudah? Buah dari studi-studi teologi kita yang banyak itu, buahnya itu apa, sudah? Kalau buahnya adalah sudah hanya kita itu menjadi kombatif ya, menjadi siap untuk berperang dengan teologi yang sebelah, dengan olok-olok terhadap teologi yang sebelah, tapi nggak ada kemungkinan untuk kita itu dikoreksi, terus kemungkinan kita itu untuk bertumbuh di dalam kesalehan, dalam tuntutan kita kepada Tuhan. Dan itu bukan buah yang sehat kan, saudara. Itu artinya kita sedang terbang tinggi di mulutnya burung, saudara. Bagian kedua, saudara, kita melihat ada tipikal biji yang lain, saudara ya, yaitu benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, saudara. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ada orang-orang, saudara, yang menerima firman Tuhan reseptif juga, saudara. Begitu mendengarkan, nah ini bagus ini, wah ini bagus, wah lalu mulai, wah ini bagus nih. Saya merasa amat sangat terberkati, lalu terus hati kita langsung tergerak, saudara. Kita mungkin bagikan kepada orang-orang lain, saudara. Viralkan ini, begitu bagusnya. Lalu kita mulai bagi-bagikan pada orang-orang lain, saudara. Tapi nggak teruji oleh waktu, saudara. Dan firman Tuhan itu nggak sempat berakar, saudara. Apalagi, saudara, kita dalam keadaan seperti sekarang ini kita bisa punya keluasan ya untuk lihat barang-barang bagus. Sebetulnya sejak dulu kok, saudara. Namanya toko buku itu isinya kan barang-barang bagus semua, saudara ya. Jadi ya nggak semua, tapi ya banyak barang bagusnya, saudara. Kita melihat banyak barang bagus ya. Oh ini begitu kita lihat, teolog ini luar biasa, saudara. Begitu kita baca buku itu kita bawa stabilo, saudara. Oh ini luar biasa. Oh ini luar biasa, ini luar biasa, ini luar biasa. Lalu quotation-nya itu luar biasa semua, saudara. Kita kepingin share dan itu adalah sifat yang baik, saudara. Tetapi akan bahaya, saudara. Kalau semua hal yang baik-baik itu, saudara, nggak sempat berakar, nggak sempat masuk, saudara. Begitu berakar sedikit, kita langsung berasa, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus.
Kita nggak sempat merenungkan, kita nggak sempat contemplate, saudara ya. Kita nggak betul-betul dengar itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tuntutannya Tuhan Yesus. Siapa mengasihi bapaknya atau ibunya atau suaminya atau saudaranya laki-laki atau perempuan atau dirinya sendiri lebih daripada aku, dia tidak layak untuk mengikut aku. Nggak sempat masuk ke dalam, saudara. Begitu dengar, wah tergerak, saudara. Maka, saudara, orang-orang seperti ini, saudara ya, bisa berbahaya. Karena apa? Karena tanahnya tipis, nggak ada waktu untuk mengendap, mencerna, sehingga, saudara, kepengikutan itu, saudara, itu nanti akan cepat luntur. Dan ujiannya adalah ketika kita dipanggil untuk bayar harga. Itu ujiannya. Seringkali, saudara, orang-orang Kristen itu akan mulai diuji. Ya. Kekristenan yang asli itu seringkali diuji, saudara. Ketika kita mulai dituntut untuk bayar harga, saudara. Kekristenan, saudara, yang isinya adalah, saudara, berita Tuhan mencintaimu, dosamu diampuni, kamu dijanjikan hidup kekal. Siapa yang nggak kepengen subscribe, saudara? Siapa yang nggak kepengen like? Siapa yang nggak kepengen share, saudara? Kita selalu kepengen nyalakan notifikasi, saudara, kalau ada berita Tuhan mencintai kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan menjanjikan hidup yang kekal bagi kita. Tentu saja, saudara, kita akan suka menerima berita seperti ini, saudara. Tapi nggak sempat mengendap ke dalam, saudara. Pengikutan model seperti itu, saudara, akan luntur kalau apa, saudara? Akan luntur ketika kita itu ternyata diminta untuk membayar harga. Mulai ada diajak untuk pelayanan ini, pelayanan itu, melakukan ini, melakukan itu, saudara. Mulai pelan-pelan luntur, saudara. Nggak usah sampai penganiayaan jauh-jauh, saudara ya. Tapi ketika mulai diajak untuk bayar harga ini, bayar harga itu, sudah ya mulai luntur, sudah. Selanjutnya, sudah bagian yang sebaliknya ya. Kita melihat. Tetapi ia tidak yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dunia ini dan tipu kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, tema ini muncul kembali, saudara. Kekayaan, kekhawatiran. Dan di dalam bagian ini, kitab suci kita pakai kata-kata yang kedua, saudara. Kalau sebelumnya, saudara ya, pakai kata mamon. Ya, kalau di dalam khotbah di bukit kan pakai kata mamon, saudara. Di sini pakai kata apa, saudara? Tipu daya. Seperti kayak ada personnya, ada person ya. Mamon itu kan dipersonkan ya, yang bisa menipu, saudara. Seduce. Saudara, ada satu buah pepatah di antara orang-orang Hokian, setahu saya, saudara. Saya dulu dikasih tahu sama satu orang rekan di Institut Reform satu buah pepatah. Saya tahunya orang Hokian ya. Bahasa Hokian atau bahasa? Iya, setahu saya, saudara. Intinya, saudara, isinya adalah uang itu nggak bohong. Uang itu nggak bohong. Saudara kalau beli barang, saudara ya, atau beli makanan dan lain sebagainya, saudara. Saudara cicipi, saudara. Barangnya itu mahal, saudara. Seringkali uang itu nggak bohong. Ya memang, ya. Barang yang kualitasnya bagus ya harganya mahal. Seringkali kan begitu, saudara. Uang itu nggak bohong, saudara. Tapi, saudara, yang namanya mamon itu bohong. Yang namanya mamon itu bohong. Kekayaan itu, sudah banyak tipu dayanya, sudah. Kekhawatiran itu tentu saja menjadi salah satu alat tipu yang paling baik, sudah. Kita khawatir tentang masa depan, kita khawatir tentang banyak hal, sudah. Lalu yang bisa menjadi penipunya siapa, sudah? Mamon, kekayaan itu bisa berbohong. Bohongnya itu apa, sudah? Bohongnya adalah kita itu tidak ditunjukkan hal-hal apa saja sih sebetulnya yang mesti kita korbankan untuk kita mendapatkannya. Lalu kedua, kita juga tidak ditunjukkan tentang kita itu yang tidak bisa dapatkan dengan kekayaan itu apa. Mesti gini, saudara. Ada satu buah iklan dari Mastercard, saya pernah sharingkan, saudara ya. Isinya adalah kira-kira gini, saudara. Ada satu orang, saudara, jalan-jalan lihat baju bagus, harganya berapa? Bayar pakai Mastercard. Apa? Bayar pakai Mastercard, pakai Mastercard. Sampai kira-kira 5 atau 6 barang sudah bisa dibayar pakai Mastercard. Lalu setelah itu yang terakhir, sudah belikan papa kita mobilnya dia yang pertama yang sudah dijual dulu. Wah, itu priceless tuh, nggak bisa dibayar dengan harga. Banyak sekali hal yang tidak bisa kita beli pakai uang. Tapi yang bisa kita beli pakai uang, which is hampir segala-galanya bisa kita beli pakai uang, pakailah Mastercard. Nah, gitu ya. Mastercard itu luar biasa, itu sangat powerful. Uang, kekayaan itu sangat powerful. Kita hampir bisa beli segala sesuatunya. Tapi kita mesti hati-hati, saudara. Tipu daya, itu iklan itu, saudara. Tipu daya. Tipu dayanya di mana, saudara? Kita tidak dikasih tahu, saudara, apa yang tidak bisa dibeli. Apa yang tidak bisa dibeli? Yang tidak bisa dibeli adalah hidup kita, keselamatan kita, kebebasan kita. Kita nggak bisa beli itu, saudara. Lalu kedua, saudara, kebohongan yang besar adalah kita tidak dikasih tahu hal-hal apa saja yang mesti kita korbankan. Saudara, kalau namanya iklannya Mastercard, atau kita sendiri itu misalkan sedih, kadang-kadang kita menjadi
Kadang-kadang itu kita secara tidak sadar menjadi agen, menjadi tukang iklan tentang betapa powerfulnya kekayaan. Kita itu mengiklankan di dalam Facebook, di dalam Instagram, di dalam media sosial kita yang lain, tentang foto-foto kita liburan kemana. Itu kan kita sedang menunjukkan apa yang uang itu bisa beli. Saudara kalau mau liburan ke pulau apa ya, Caribbean gitu ya, Caribbean Island atau kemana, nggak bisa kan kalau kalau tanpa uang, saudara. Dan saudara bisa foto-foto itu, saudara ya, dan menunjukkan betapa kekayaan itu bisa menyajikan itu, saudara. Dan kita boleh khawatir kita nggak bisa ke sana, saudara. Kalau kita nggak punya uang yang cukup, nggak punya kekayaan yang cukup, saudara. Kita mengiklankan betapa uang itu sangat powerful, saudara. Tapi, saudara, iklan-iklan itu tidak menunjukkan, saudara, harga apa yang dibayarkan untuk saudara itu bisa sampai ke sana. Untuk manusia bisa sampai ke sana itu kita nggak ditunjukkan harga apa yang mesti dikorbankan. Relasi kita dengan siapa yang kita mesti korbankan, dengan atasan, dengan bawahan, siapa saja yang perlu kita tindas, kita memeras diri kita seperti apa, kita kehilangan waktu kita dengan anak, kehilangan waktu kita untuk memberikan pelajaran agama, teologi kepada anak kita, memberikan katekisasi kepada anak kita. Dan ketika kita ditanya, "Pah, ceritakan ini ceritanya Musa. Pah, bacakan cerita Alkitab." Itu saya beberapa kali mengalami. "Pah, bacakan cerita Alkitab ini." Saya kadang-kadang agak kesel. Oh, sudah bisa baca, masih minta diceritain gitu ya. Tulisannya besar-besar lagi. Mau ceritakan ini, bacakan ini, bolak-balik bacakan ini. Jawaban saya sudah, saya sibuk. Ya, tunggu ya, Papa itu masih sibuk ya. Tunggu ya, Papa masih sibuk. Dan kesibukannya sudah, ya mungkin kesibukannya agak berbeda ya karena mesti persiapan khotbah dan lain sebagainya, sudah. Tetapi kita semua mengalami itu, sudah. Saya begitu capek, begitu sibuk, dan itu adalah demi masa depanmu loh. Untuk kasih kamu jaminan supaya kamu nanti bisa masuk universitas dan lain sebagainya, dan kita kehilangan sudah bagian-bagian yang tidak diceritakan tuh. Ketika kita mengiklankan kita pergi liburan kemana, nggak diceritakan harga yang kita mesti bayarkan, apa yang kita mesti tinggalkan, sudah. Maka sudah tipu daya, kekayaan dan kekhawatiran sudah menghimpit, sudah. Seringkali sudah ketika kita mau mengikuti Tuhan, sudah, bukankah itu yang menghimpit kita, sudah? Cita-cita kita, kekhawatiran kita, dan tipu daya bahwa kalau kamu nggak punya ini, kamu akan sulit sekali hidup. Itu bisa sangat mengalami. Kita jadi sulit untuk melihat kalau kamu tidak punya pelayanan, kamu tidak punya Bapa yang mengasihimu, kamu tidak hidup di dalam jalurnya Tuhan, kamu kehilangan banyak sekali hal. Itu nggak ditunjukkan sudah di dalam iklan-iklan tentang kekayaan, sudah. Nah, sudah, orang-orang Kristen sudah ya, semestinya sudah dibebaskan, semestinya akan dibebaskan dari dua hambatan besar itu, sudah. Di satu sisi sudah ketakutan, penindasan, penganiayaan. Di sisi yang lain sudah kekayaan, tipu daya kekayaan, sudah. Orang Kristen itu kan jelas, sudah ya, hidupnya tersimpan dalam Kristus. Oleh karena itu, sudah, nggak takut lagi kita itu mati pun kita nggak takut. Karena apa? Karena kita punya hidup yang tersimpan dalam Kristus. Tapi kita di sisi yang lain juga nggak bisa dibeli pakai kekayaan. Karena apa, sudah? Karena kita sudah dibeli. Sold out kita ini. Orang-orang Kristen itu sold out. Sudah nggak ada lagi di etalase, sudah sold out. Sudah terbeli. Harganya berapa, Gan? Harganya berapa, Bos? Harganya adalah lunas, sudah. Yaitu apa? Darahnya Yesus Kristus. Saudara dan saya semestinya nggak bisa lagi sudah dibeli, sudah. Agak janggal ya kalau orang Kristen itu masih mengiklankan dirinya, masih terus-menerus berusaha untuk akhirnya itu bisa ditangkap oleh kekayaan, sudah. Agak janggal, sudah ya. Sudah, terakhir, sudah ya. Craig Kinner, sudah ya. Dia mengatakan bahwa perumpamaan tentang penabur itu kan adalah perumpamaan di dalam dunia agrikultur ya. Dalam dunia tabur tua itu kan dunia agrikultur, dunia pertanian, sudah. Dia mengatakan, sudah, bahwa di dalam banyak bagian perjanjian lama, kitab para nabi, sudah, dan juga di dalam literatur para rabi, sudah ya, literatur rabinik, sudah ya, yang namanya perumpamaan-perumpamaan agrikultur itu seringkali dipakai untuk mengatakan tentang penghakiman eskatologis, final judgment, sudah. Maka, sudah, kita perlu menyikapi bagian ini secara lebih hati-hati. Saudara tidak bisa sudah pergi ke gereja, mendengarkan khotbah tentang penabur, lalu saudara mengatakan, iya saya selama ini kurang berbuah. Iya itu saya. Aduh, saya itu sedih ya. Terima kasih Pak Pendeta ya, sudah mengatakan kepada saya bahwa saya itu adalah orang yang kurang bertumbuh. Terima kasih, sudah sangat menegur. Firman Tuhannya bagus sekali, sangat memberkati. Lalu kita mulai WA pendetanya, tidak bisa, saudara. Karena apa, saudara? Karena ini perumpamaan tentang agrikultur, bicara tentang eskatologi. Saudara kalau betul-betul berasa, iya saya kok kurang bertumbuh ya, itu namanya kita mendapatkan alert kanker stadium 4. Saudara tidak bisa, saudara, kalau ketemu dengan satu orang dokter yang amat sangat jago. Saudara bisa bayangkan ya, kalau ada satu orang dokter yang sangat jago, sangat hebat, pengalamannya sangat banyak. Dia sudah menangani orang yang penyakit kanker itu, sudah menangani ratusan ribu orang, sudah. Suatu kali, sudah, ketika kita keadaan sehat baik-baik, kita ketemu sama Pak Dokter itu, kenalan, terus dia bilang,
Saya lihat kok air mukamu kayaknya agak berbeda sedikit ya. Apa maksudnya? Oh iya memang kemarin saya agak kurang tidur. Enggak. Saya tahu bedanya orang yang kurang tidur sama orang yang seperti kamu nih, spesifik. Coba kamu keluarkan lidahmu. Kita keluarkan lidahnya kita terus, oh coba deh kamu pergi ke lab. Ngapain ini dokter? Cuman lihat muka saya begini. Saya pergi ke lab ya. Kamu coba cek A, B, C gitu kan ya. Setelah cek A, B, C sudah ada cek cancer marker sudah. Setelah itu cancer markernya ternyata tinggi sekali sudah. Sudah nggak bisa setelah menerima itu sudah hasil cek. Cancer markernya menunjukkan kalau kita itu misalkan kanker stadium 4 gitu ya. Lalu kita mendatangi dokternya, Pak, saya tuh kagum kamu itu dokter bagus sekali. Terima kasih ya Pak ya. Kamu itu sudah bisa mendiagnosa saya dengan sangat baik. Enggak, sudah. Yang terjadi adalah sudah kita akan cepet-cepet buru-buru cari dokter yang terbaik atau cari dokter itu sudah. Cari cepet-cepet bagaimana caranya saya bisa diobati. Sudah akan menempuh jalur pengobatan yang amat sangat keras, kemoterapi yang menyakitkan dan lain sebagainya. Gak apa-apa, yang penting bisa sembuh, sudah. Maka sudah sama sudah. Ketika sudah mendekati perumpamaan agrikultur, kita melihat ada tanah yang jatuh dimakan sama burung, ada yang tidak bertumbuh dengan baik, ada yang dihimpit sama semak berduri, ada orang yang mungkin secara teologis terlalu tingginya sampai-sampai nggak bisa lagi dijangkau sama firman Tuhan, hidupnya nggak berbuah, ada orang-orang yang karena kekhawatiran hidup, ada orang-orang yang karena takut sama kesulitan, takut bayar harga, akhirnya nggak bisa mengikuti Yesus Kristus secara sungguh-sungguh. Iya, ya itu saya. Iya, ya itu mirip seperti saya. Aduh, iya saya itu nggak baik. Nggak bisa, sudah. Sudah nggak bisa mengatakan, aduh iya ya, saya itu ternyata kanker ya. Dokter tuh ciami itu hebat tuh. Bisa kasih tahu saya itu kanker. Nggak bisa, sudah. Kita mesti cepet-cepet berhambur di hadapan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Selamatkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami terhilang. Kami ingin masuk ke dalam agendanya Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berikan kepada kami Alkitab, Engkau berikan kepada kami firman Tuhan, Engkau berikan kepada kami Roh Kudus yang seringkali tidak berbasa-basi ketika menelanjangi kebobrokan kami. Tetapi Roh Kudus yang sama juga menunjukkan kepada kami yang telanjang, yang miskin dan buta ini, kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang sendirinya rela untuk ditelanjangi, rela untuk dibutakan, rela untuk disiksa, rela untuk mati bagi kami orang-orang yang merana ini. Karena itu Tuhan, di dalam kesadaran akan kebobrokan kami, namun juga di dalam kesadaran akan karunia-Mu yang demikian besar, kami ingin menghambur di hadapan tahta kasih karunia-Mu, memohonkan belas kasihan-Mu. Kami ingin Tuhan menjadi orang-orang yang berbagian di dalam kerajaan Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang yang berbuah bagi kerajaan Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya ingin mengundang untuk kita semua pada nanti sore jam 6, kita ada bersama-sama pembinaan iman Kristen di dalam channel ini sudah. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk perayaan Pentakosta. Jadi kita merenungkan di dalam bagian-bagian di dalam Kisah Rasul dan juga Injil Yohanes untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam perayaan Pentakosta. Nanti sore jam 6 sore sudah bisa bergabung, bisa join di dalam channel ini, sudah juga bisa mengundang untuk rekan-rekan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.